Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Sari dengan NIM 0322051. Saya dari kelompok 10. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perlindungan Hukum dalam Pasar Modal di Indonesia. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari pasar modal. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah capital market, yang berarti suatu tempat atau suatu sistem bagaimana caranya dipenuhi kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan yang merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual suatu efek yang baru dikeluarkan. Pasar modal dalam arti klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha, perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan pembeli dana jangka panjang dalam bentuk efek. Ini diatur dalam pasal 1 Kepres nomor 60 tahun 1900 tentang pasar modal. Selanjutnya, sejarah perkembangan pasar modal. Menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Bapepam, sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia terbagi atas beberapa masa, yaitu yang pertama masa penjajahan. Pada abad ke-19, dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia, pemerintah Belanda mengembangkan secara besar-besaran sektor perkebunan. Untuk menjalankan hal tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana ini diperoleh dari para penabung, yang sebagian besar adalah orang Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Seiring berkembangnya industri tersebut, maka dirasakan dana yang ada tidak mencukupi lagi. Akhirnya pengusaha-pengusaha Belanda mendirikan Vereniging for the Effectenhandel di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 dan ini merupakan titik awal perdagangan efek di Indonesia. Selanjutnya, ada masa Orde Lama. Pada tahun 1949, pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia dengan tujuan untuk mencegah efek-efek mengalir keluar Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Juni 1952, pemerintah Republik Indonesia membuka kembali Bursa Efek di Jakarta setelah terhenti selama 12 tahun. Hal ini menandakan mulai aktifnya kembali pasar modal di Indonesia. Dan sejak saat itu juga, bursa efek berkembang dengan pesat, meskipun efek yang diperdagangkan adalah efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada masa Orde Baru. Pada tahun 1976, pemerintah secara bersungguh-sungguh berupaya mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia, yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam dan Badan Pembina Pasar Modal melalui Kepres nomor 52 tahun 1976, serta pembentukan PT Dana Reksa melalui PP nomor 25 tahun 1976. Tanggal 10 Agustus 1977 menandai aktifnya kembali pasar modal Indonesia dengan diberikannya izin kepada PT Semen Cibinong menjadi perusahaan pertama yang go publik. Dan yang terakhir, masa reformasi. Gejala positif yang membaik di pasar modal Indonesia sampai dengan akhir tahun 1999 ditunjukkan dengan penutupan IHSG di BEG di angka 676,91 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan penutupan IHSG di BEG di akhir tahun 1998 pada angka 398,3. Begitu juga dengan penutupannya di akhir tahun 1999 naik menjadi 566,57 dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan positif tersebut didukung oleh situasi yang kondusif di bidang politik dengan diangkatnya presiden dan wakil presiden yang baru, serta mulai pulihnya pasar modal di Indonesia dari krisis yang terjadi pada tahun 1997. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ada pelaku pasar modal. Yang merupakan pelaku pasar modal ada 14, yaitu yang pertama ada MTEM, yang kedua ada perusahaan publik, yang ketiga ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, yang keempat ada Bursa Efek, yang kelima ada lembaga clearing dan penjaminan, yang keenam ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang ketujuh ada reksadana, yang kedelapan ada perusahaan efek, yang kesembilan wakil perusahaan efek, yang kesepuluh ada perantara pedagang efek, kesebelas penjamin emisi, yang kedua belas penasehat investasi, yang ke-13 manajer investasi, dan yang terakhir lembaga penunjang. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu profesi penunjang pasar modal. Profesi-profesi yang menunjang pasar modal ini yaitu yang pertama ada akuntan. Akuntan ini adalah pihak yang bertugas untuk memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keuangan dari emiten. Dan yang kedua ada konsultan hukum. Konsultan hukum adalah pihak yang bertugas melakukan, membuat dan bertanggung jawab terhadap dokumen legal, audit dan legal opinion yang mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum dari suatu perusahaan terbuka.
Yang ketiga ada penilai. Penilai ini adalah pihak yang bertugas untuk menilai aset-aset dari sebuah perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan menurut cara-cara yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat ada notaris. Notaris adalah pihak yang bertugas untuk membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal, misalnya akta perubahan anggaran dasar emiten untuk disesuaikan dengan standar anggaran dasar untuk perusahaan-perusahaan go publik. Dan yang terakhir ada profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM serta perannya dalam melindungi pelaku pasar modal. Menurut keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976, BAPEPAM bertugas yang pertama mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan sehat serta baik. Yang kedua, terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Dan yang terakhir, menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien. Pembahasan yang terakhir yaitu ada misi dan visi dari BAPEPAM. Misi BAPEPAM adalah menjadi otoritas pasar modal yang bertaraf dan berkualitas internasional, mengawasi dan memelihara pasar modal sehingga berdaya saing global dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Sedangkan visi dari BAPEPAM yaitu yang pertama, dalam ekonomi 1, visinya adalah menciptakan pasar modal yang aman, teratur, wajar dan efisien guna menunjang perekonomian nasional. Dalam ekonomi 2, visinya yaitu menciptakan iklim dan yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam melakukan alternatif investasi. Dalam sosial budaya, visinya yaitu mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi. Dalam kelembagaan, visinya yaitu mewujudkan BAPEPAM menjadi lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri. Kesimpulan dari materi yang saya bahas ini yaitu pasar modal Indonesia memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Namun, untuk menjaga integritas dan kepercayaan investor, perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan. Perlindungan hukum di pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Otoritas pasar modal, lembaga penegak hukum, serta investor harus bekerja sama untuk memperkuat kerangka hukum dan wawasan demi menjaga integritas pasar modal. Edukasi investor juga perlu terus digalakkan agar mereka memahami hak-hak dan risiko dari berinvestasi. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, pasar modal di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah-salah kata dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.